Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pada kesempatan ini saya sedikit banyak akan menyinggung tentang bagaimana katakan puasa ini bisa merekatkan umat Islam yang besar ini. Secara spesifik itu mempunyai karakter yang sangat-sangat spesial, sangat-sangat unik ya, dibanding dengan karakter umat lain di dunia. Kenapa? Sebab persatuan, kerekatan umat itu bagian dari hal atau sesuatu yang sangat dianjurkan, diharuskan dalam ajaran agama kita. Hidup di Indonesia ya, yang mempunyai keragaman budaya, keragaman asal usul, keragaman agama, keragaman suku, ini merupakan aspek terpenting bagaimana persatuan harus terus dipertahankan oleh seluruh umat Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, yaitu agama Allah. Supaya apa? Supaya kita jangan bercerai-berai dan selalu ingat akan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ya. Dan janganlah tentunya kita bermusuhan ya. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, maka poin atau hikmah daripada itu adalah kita dilarang untuk bermusuhan. Nah, salah satu perekat di dalam menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam ini, yaitu bagaimana katakan tarbiyah Ramadan ini bisa mempersatukan, menguatkan, mempererat umat Islam. Kita selalu sami'na wa atona kepada pemimpin kita, khususnya kita kepada Rasulullah sebagai junjungan kita, sebagai tauladan kita maka ketika kita sami'na wa atona kepada pemimpin kita, kita harus punya konsekuensi untuk sepenuhnya katakan taat taat terhadap ulil amri, taat terhadap orang tua, taat terhadap aturan-aturannya. Jadi dari tiga inti ini saja, ini sudah membuktikan bahwa umat Islam akan terus bersatu ketika poin-poin tadi ada dalam setiap umat Islam, khususnya ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu pemirsa Al-Imarah TV dimanapun berada yang saya hormati dan Allah muliakan, puasa Ramadan yang dikerjakan dengan ikhlas, khusyuk, dengan penuh katakan kesabaran itu sebetulnya akan menciptakan sebuah insan yang utuh, insan yang mengerti terhadap kebutuhan sosial, insan yang mengerti terhadap kebutuhan atau hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita terhadap manusia, yaitu hubungan tadi sosial. Maka ketika kita berpuasa, hikmah yang kita bisa ambil, puasa mengajarkan kita untuk bersifat empati. Apa itu empati? Empati itu merasakan perasaan orang lain, merasakan kesusahan orang lain, merasakan katakan penderitaan orang lain, berempati dan mempunyai sikap sosial terhadap sesama.
inilah ya bagaimana ya umat Islam atau umat secara keseluruhan bisa terikat oleh ajaran agama kita, terutama di bulan Ramadan ini. Rasulullah bersabda ya bahwa barang siapa yang melindungi orang Islam, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi tidak akan rugi. Ketika kita punya sikap solidaritas, ketika kita punya sikap empati, solidaritas sosial kita, hubungan sosial kita di tengah-tengah masyarakat itu akan tercermin ya ketika umat Islam itu berpuasa, betul-betul puasa. Jadi ya, Bapak Ibu pemirsa Al-Imarah TV yang sama-sama Allah muliakan ya. Pada hari ini kita sadar banget ya bahwa empati ini sekarang agak sulit ya menumbuhkannya. Sebab di sekitar kita ini sudah jarang ya, empati itu. Udah nilai empati sudah memudar. Nilai tolong menolong sudah memudar. Ya. Katakan ya, kita melihat ya, sifat-sifat individualisme, hedonisme ya, kemudian egoisme ini sudah mulai ada dalam masyarakat kita, yang terutama orang Islam ya, gitu kan. Kita sendiri katakan, apakah kita peduli katakan dengan keadaan tetangga kita yang tidak makan atau tidak sahur atau tidak puasa ya, atau berbuka puasa dengan seadanya, kan gitu ya. Tapi ya kita mungkin dengan sikap egoisme kita ya, dengan sikap katakan ya apa namanya, hidup nafsi-nafsi ya, ini kita ini banyak terjadi di masyarakat kita seperti itu ya. Orang berpoya-poya tapi di sisi lain ya, saudaranya, tetangganya tidak makan ya. Orang katakan selfie ya, makanan di dalam bulan Ramadan itu kan, kalau kita puasa ya, tajilnya banyak ya, difoto ya. Bisa saja ya, ya di sekitar kita ya, di waktu yang bersamaan ada saudara kita yang tetangga kita, kerabat kita yang tidak puasanya atau buka puasanya tidak semewah kita. Kemudian yang kedua ya, bahwa ajaran atau tarbiyah dari Ramadan ini yaitu kita harus kompak dan akur. Ini harus penting. Ini sangat penting, poin penting ya. Umat Islam harus tetap kompak dan akur. Ya, di bulan Ramadan itu diajarkan itu. Pahalanya mungkin lebih banyak ketika segala aktivitas ibadah kita dilakukan secara berjamaah. Contohnya katakan sholat berjamaah, sholat rawatib 5 waktu selalu berjamaah ya, terutama sholat tarawih mungkin ya, tadarus Al-Quran berjamaah, itikaf mungkin berjamaah. Ini jamaah inilah ya menunjukkan bahwa ada kesatuan dan persatuan di antara umat Islam. Ini ajaran ya, Allah ajarkan, Rasul ajarkan, katakan persatuan itu bisa dibentuk dari hal yang kecil. Contohnya bagaimana kita selalu rutin ya untuk melakukan hal-hal yang secara berjamaah. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa kesimpulan di kesempatan kultum ini ya. Yang pertama, bahwa tarbiyatul Ramadan harus bisa mewujudkan solidaritas sosial sesama kita. Kita cinta kedamaian. Dari hasil puasa saling menghargai. Walaupun dalam kehidupan kita selalu bertemu dengan orang-orang yang ego mungkin, orang-orang yang individualis, orang-orang yang serakah. Tapi kita sebagai umat Islam ya, apalagi di bulan Ramadan ya, kita tunjukkan bahwa kita yang berpuasa harus mampu mewujudkan solidaritas. Itu yang pertama. Dari kesimpulan ya materi ini, bahwa Islam akan terus
mewujudkan solidaritas. Yang kedua, ya, bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Ya. Jadi ya, bulan Ramadan adalah merupakan bulan ampunan. Ya. Orang yang berpuasa itu harus terjaga dari hal-hal yang bersifat negatif dan yang bersifat membatalkan puasa. Ya, yaitu apa? Katakan ya, bulan ampunan ini bahwa kita dilarang ya untuk menimbulkan gejolak politik, kekacauan, konflik, permusuhan, ya, hingga hal-hal seperti ini tentunya akan memecah belah. Kemudian ya, sebagai kesimpulan yang ketiga, bahwa Ramadan itu memberikan edukasi untuk mencintai sesama, menyayangi sesama, menghormati sesama, membantu sesama. Ya, kita tadi di awal pembukaan ya, saya mengatakan bahwa Indonesia ini terdiri dari keragaman. Bagaimana keragaman ini kita pertahankan? Ya, maka di bulan puasa ini ada edukasi untuk itu, untuk mempertahankan. Ya, ya kayaknya si puasa cuma nahan lapar haus gitu kan, sahur ya, kemudian menahan hawa nafsu, lapar dan haus, ada puasa, buka puasa, tarawih. Tetapi di balik itu, bagaimana ya, katakan orang yang berpuasa itu teredukasi untuk mencintai sesama. Selanjutnya, kesimpulan dari ini ya, bahwa orang berpuasa di bulan Ramadan itu harus selalu mengajak kepada pesan-pesan kebaikan. Nah, dan kita sebagai seorang muslim, orang yang berpuasa juga harus punya perilaku baik, perilaku dan akhlak mulia. Sebab ini nilai-nilai etika kita. Ya, mungkin pahala kita ya bisa sukses, puasa kita bisa sukses dengan memiliki pahala-pahala. Nah, ya, yang mabrur katakan. Tapi itu harus dibalut dari orang yang berpuasa, bukan saja nahan hawa nafsu, ya, nafsu, amarah, tetapi kita juga harus balut umat ini dengan perilaku akhlakul karimah. Umat muslim ya harus terus membangun sebuah persaudaraan. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara menghormati, menghargai. Ya. Bukan saja sama, tetapi juga dengan orang yang non-Islam. Sebab kita kan dalam berkehidupan sehari-hari di masyarakat, bisa saja kiri kanan kita adalah orang yang non-Islam. Maka tujukan di bulan Ramadan kita mempunyai nilai-nilai dalam rangka merekatkan umat Islam. Itu saja ya dari materi kultum yang singkat ini. Ya, mudah-mudahan apa yang telah sampaikan dari saya sedikit banyak ya, yang salah dari saya dan yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu materi saya, mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.